Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Khalif Teknik, channel Cilacap. Hari ini kita akan melakukan perbaikan TV plasma 43 in dengan merek Samsung. Saat ini di depan saya sudah ada unitnya TV plasma 43 in merek Samsung sedang dalam pembongkaran. Untuk kerusakan TV Samsung plasma ini awalnya itu indikatornya kedip-kedip. Namun setelah sekian hari dibiarkan, saat ini dicolokan, namun malah sekarang jadi mati total ya guys. Untuk TV Samsung plasma ini karena bodinya terlalu berat dan terlalu lebar, jadi bautnya banyak sekali. Ini teman-teman lagi kerja bakti bongkar bautnya ya guys, lepas bautnya satu persatu. Oke guys, TV-nya sudah kita lakukan pembongkaran. Disinilah seperti inilah kondisi motherboard dan power supply-nya ya guys. Pertama-tama kita tes bagian Y-main-nya terlebih dahulu, apakah ada komponen yang short. Biasanya kalau di bagian Y-main atau bagian sustain itu IGBT-nya short. Oke guys, setelah kita lakukan pengecekan komponen di bagian Y-main, di sini tidak ditemukan komponen yang short ya guys. Jadi untuk lebih lanjutnya kita coba lepas, karena pengecekan IGBT yang berdiri atau nempel di pendingin itu lebih
enak dilakukan pengetesannya secara dengan motherboard atau YMI-nya dibalik. Kita lepas juga fleksibel yang menuju ke power supply dan kita lepas power supply-nya. Kita tes IGBT yang nempel di pendingin. Dan karena kita tes bagian YMI tidak ada komponen yang short, kita coba analisa power supply terlebih dahulu. Karena di sini terlihat banyak sekali jumperan kawat yang korosif ya guys. Oke guys, seperti ini kondisi power supply-nya sudah terbongkar dan di sini banyak sekali jumperan yang korosif atau sudah tidak terkonek. Nanti kita akan lakukan penjumperan kembali dengan menggunakan kabel. Kalau kabel insya Allah tidak mudah korosif ya guys, karena ada pembungkusnya. Kita lakukan dengan menggunakan kabel yang agak tebal dalamnya. Di sini terlihat dengan jelas ya, banyak sekali jalur yang korosif di bagian primer power supply, karena bagian ini yang sering sekali terjadi korosif, apalagi kondisi TV-nya itu dekat dengan laut ya guys. Nah di Cilacap ini dekat sekali dengan laut, otomatis kelembaban udara di sini juga berpengaruh pada PCB. Oke guys,
Di sini jumperan pertama kita lakukan di bagian primer power supply, di tepatnya di tegangan 300 volt menuju ke trafo switching atau asymmetric. Oke, kita sudah lakukan penjumperan di satu titik, namun di sini masih ada banyak sekali titik poin yang harus dijumper, yang jumperannya sudah korosif ya guys. Oke guys, karena ini perbaikan di tempat, jadi kita langsung live ya. Perbaikan di tempat, otomatis nanti ini prosesnya juga akan memakan banyak waktu, mungkin juga akan berpengaruh pada kualitas video. Untuk mempersingkat atau mempersingkat waktu, nanti kita mungkin akan mempercepat videonya ya. Oke guys, di sini kita sudah melakukan full penjumperan di bagian primer power supply ya guys, atau tepatnya di bagian tegangan tingginya yang dari listrik AC dikonversikan menjadi DC 300 volt dan di step up saat power on menjadi 400 volt. Setelah kita lakukan pengetesan di bagian power supply dengan cara kita menjumper PS on ke ground, lalu kita menyuntikkan tegangan 5 volt dari tegangan standby menuju ke PS on, dan tegangan semua normal ya guys, baik di bagian primer maupun di sekunder. Ada tegangan 15 volt, ada tegangan standby 5 volt, ada juga tegangan VS 200 volt, 207 volt ya guys. Lalu ada tegangan VA 53 volt. Semuanya normal. Kita coba lakukan pemasangan power supply ke titik poinnya atau ke posisinya lagi. Untuk kita coba lakukan pengetesan di motherboardnya dengan kondisi listrik menyala atau colokan langsung ya guys.
Kita pasangkan semua soket-soket yang menuju ke layar displaynya. Dan soket sudah terpasang semua, tinggal baut power supply-nya. Untuk power supply ini plasma ini wajib dibaut semua ya guys. Oke, semua baut dan soket konektor sudah terpasang, tinggal kita coba lakukan pengecekan lewat dengan mencolokkan langsung listrik ya. Kita coba tes tegangan untuk stand B. Stand B sudah menyala. Namun di sini tegangan output dari power supply VA PS belum keluar ya guys. Ini masih terdeteksi 0 volt. Ya, 0 volt, tidak ada tegangan. Lalu kita coba cek tegangan di motherboardnya. Oh, ternyata ini soketnya belum terpasang guys. Ya, coba sini soket sudah terpasang, kita coba. Ini probe-nya agak error ya, mungkin tengah putus kabelnya. Ternyata setelah kita lakukan apa tadi, soket ada yang terlepas, belum terpasang, masih tetap saja tegangannya 0 volt. Tegangan VA VS-nya masih 0 volt ya guys. Jadi kemungkinan ada trouble di bagian motherboard. Coba kita lakukan pengecekan nanti. Kalau coba lakukan pengecekan di tegangan di sini, tegangan PS on-nya nggak keluar ya guys, makanya tegangan VA VS-nya nggak keluar.
Kita lepaskan dulu lagi guys power supply-nya, barangkali masih ada yang trouble ya guys. Oke, kita jumperkan PS on ke tegangan 5 volt guys, lalu kita shortkan power on ke ground ya guys. Oke, kita tes. Di sini ketika kita lakukan paksa on power supply, semua tegangan normal ya guys. Tapi permasalahan ini kemungkinan berada di bagian motherboardnya. Kita lepaskan lagi jumperannya guys. Karena di sini kita tes power supply-nya normal guys, jadi kita pasang lagi. Oke, kita terpasang semua bautnya guys. Ya, di sini sudah kita cek semua tegangan, tidak ada yang keluar outputnya ya guys. Yang ada cuma tegangan standby aja. Untuk power supply plasma ini untuk Samsung, apabila terjadi mati total, tegangan output standby-nya sudah ada 5 volt namun motherboardnya mati total, kemungkinan trouble-nya di bagian AC detector ya. Namun di sini lampu indikatornya menyala merah.
Aku goreng kono berapa ya? Iya, Bu. Ya. Orang orang ditutup. Ini salah. Dan mobil. Mau ke promo. Sampai nang jalan kae, rame biar motor itu. Di sini jumperan PSO-nya belum dilepas, guys. Coba seperti apa setelah kita lepas. Dan ya. Tapi kalau menurut perhitungan saya sih, kalau untuk jumperan ini tidak berpengaruh sama tegangan PS on sih, guys. Kemungkinan ini ada trouble di bagian motherboardnya. Karena di sini lampu LED yang berada di posisi tikon, karena ini tikonnya onboard ya, guys. Untuk Samsung ini, tipe Samsung ini tuh tikonnya onboard. Jadi satu paket sama motherboardnya. Seharusnya lampu indikator di bagian motherboardnya itu ada yang menyala ya, guys. Oke, guys, mohon maaf sebelumnya karena video saya tadi HP-nya sempat low, nggak sempat video ya. Ini tahu-tahu sudah terpasang. Mungkin banyak yang bertanya, di bagian apa sih rusaknya sebenarnya trouble-nya. Di sini tadi kita sudah melakukan analisa, ternyata trouble-nya itu di bagian motherboard, yaitu tegangan untuk 3,3 volt di bagian timing controlnya ada yang short. Oke, terima kasih. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua yang menonton. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.